wabarakatuh. Video ini saya akan mempresentasikan laporan observasi IPA tentang materi tentang perubahan benda. Kita langsung saja. Standar kompetensi: memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda serta berbagai cara penggunaan benda berdasarkan sifatnya. Kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi wujud benda, benda padat, benda cair, dan gas memiliki sifat tertentu. Yang kedua, mendeskripsikan terjadinya perubahan wujud cair ke padat, padat ke cair, cair ke gas, gas ke cair, dan padat ke gas. Selanjutnya, materi yang pertama adalah benda. Kata benda digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nyata secara fisik yang dapat dibedakan menjadi dua, benda yang hidup dan benda yang mati. Benda mati dapat dibedakan dari wujudnya, yaitu benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya, yang B, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda di sekeliling kita ada banyak sekali macamnya. Ada yang asalnya dari makhluk hidup, ada yang buatan manusia. Fungsinya pun berbagai macam. Seluruh benda di sekitar kita berbagai macam, yaitu ada benda padat, cair, dan gas. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat adalah jenis benda yang partikelnya, penyusunnya sangat rapat dan teratur. Benda padat punya bentuk yang solid dan tetap. Benda padat punya massa dan volume yang tetap juga. Namun massa dan volume benda padat bisa diubah dengan cara tertentu, misalnya dipotong dan sebagainya. Selanjutnya, benda cair. Benda cair juga memiliki kemampuan untuk meresap melalui sela-sela kecil. Sifat ini dinamakan kapilaritas. Benda cair juga selalu menyeimbangkan permukaannya dimanapun benda cair diletakkan. Permukaannya selalu datar, baik di dalam gelas maupun di laut lepas. Permukaannya pasti datar. Selain itu, benda cair juga punya massa. Benda gas, salah satu sifat benda gas terdapat di segala tempat. Benda gas juga bisa disimpan di dalam sebuah ruangan atau wadah. Benda gas memiliki tekanan. Sifat ini yang dimanfaatkan untuk membuat sedotan. Ketika kita menyedot air, udara yang ada di dalam sedotan akan berkurang dan menekan air untuk mengikuti arah sedotan itu. Yang terakhir, benda gas juga bisa memuai. Biasanya benda gas memuai ketika dipanaskan. Selanjutnya, ayat yang menyangkut perubahan benda. Ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17, yang artinya Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengembang, dan dari apa
logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, dan ada pula buinya seperti bui arus itu. Demikian Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Selanjutnya, terdapat banyak benda di sekitar kita. Benda tersebut pun punya beragam bentuk, mulai dari yang padat, cair, dan gas yang berbentuk atas molekul-molekul penyusun berukuran kecil. Yang pertama, mencair. Gambar di sini coklat. Benda padat bisa berubah wujud menjadi benda cair. Perubahan wujud benda padat ini namanya mencair. Benda padat bisa mencair ketika dipanaskan dengan suhu tinggi sampai titik leleh. Yang kedua, menyublin. Perubahan wujud benda padat menjadi gas ini disebut dengan menyublin. Berbeda dengan mencair yang dipengaruhi oleh panas, menyublin dipengaruhi oleh suhu dingin. Selanjutnya yang ketiga, membeku. Kebalikan dari mencair, coklat batang dibuat dari coklat yang mencair yang telah dibekukan. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contoh perubahan wujud benda membeku adalah adonan es krim yang dimasukkan ke dalam freezer. Selanjutnya yang keempat adalah menguap. Gambar di sini adalah sayur yang telah dipanaskan. Penguapan terjadi di permukaan benda cair saja. Kita bisa melihat contohnya di tubuh kita, yaitu saat kita sedang berolahraga. Tubuh kita akan mengeluarkan keringat menguap dan mendinginkan tubuh kita. Selanjutnya yang kelima, mengembun. Foto ini tanaman pada pagi hari saat mengembun. Dari namanya teman-teman pasti sudah tahu bahwa mengembun merupakan perubahan wujud benda gas mencair menjadi cair. Embun timbul ketika gas di udara mendingin dan berubah wujud menjadi embun. Contohnya perubahan wujud benda mengembun bisa ditemukan pada tanaman di depan rumah kita pada pagi hari. Dilihat pasti ada bintik-bintik air di daun-daun. Maka itulah yang dinamakan mengembun. Selanjutnya kesimpulan. Benda-benda di sekeliling kita adalah banyak sekali macamnya. Ada yang asalnya dari makhluk hidup, ada yang juga dari buatan manusia. Fungsinya pun berbeda, berbagai macam. Nah, berdasarkan sifat serta penyusun partikelnya, seluruh benda di sekitar kita ini bisa dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Membedakan benda-benda di sekitar kita dalam ketiga kelompok itu memang bukan hal yang mudah. Demikian Allah telah membuat perumpamaan bagi yang benar-benar dan yang batil,
Adapun buih itu akan hilang sebagai suatu yang tak ada harganya. Adapun Allah memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikian Allah membuat perumpamaan-perumpamaan sebagaimana semestinya manusia harus bisa memberikan atau melakukan sesuatu dengan seharusnya. Saya di sini akan melakukan percobaan perubahan benda. Yang pertama membeku dan mencair. Yang pertama, siapkan sebuah lilin dan korek api. Kemudian nyalakan lilin tersebut. Berapa menit kemudian, lihatlah apa yang akan terjadi pada lilin ini. Pada saat lilin sudah terbakar, mengapa bentuk lilin mencair? Karena adanya energi panas yang berasal dari api yang menyebabkan suhunya menjadi naik, sehingga lilin benda-benda ini terbakar dan kemudian meleleh. Selanjutnya, lihatlah tetesan lilin yang jatuh ke bawah. Lihatlah bentuknya setelah dingin, mengapa mengeras kembali. Karena lelehan lilin tersebut jatuh dari sumber panas atau energi panas, sehingga suhunya menurun dan menyebabkan lelehan benda cair tersebut akan mengeras dan berubah menjadi lilin kembali. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat ini disebut membeku. Akan membeku cair. Selanjutnya percobaan kedua, menguap dan mengembun. Pertama-tama siapkan gelas dan tutup gelas. Kemudian tuangkan air panas dari termos air ke dalam gelas. Sudah dituang, tunggu beberapa menit. Lihatlah apa yang kamu lihat di permukaan gelas. Mengapa seperti asap? Karena terjadinya proses penguapan yang berasal dari air yang dipanaskan. Perubahan wujud dari bentuk cair ke bentuk gas disebut menguap. Selanjutnya, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Tunggu beberapa menit, lalu lihatlah apa yang ada pada tutup gelas tersebut. Mengapa ada airnya? Karena ketika air panas tersebut ditutup, gas atau uap air tidak bisa keluar, sehingga terbentuklah titik-titik embun pada permukaan tutup gelas seperti ini. Proses ini merupakan perubahan wujud dari bentuk gas ke bentuk cair yang disebut menyublim. Selanjutnya percobaan ketiga, menyublim. Siapkan sebuah kapur barus yang sudah dihancurkan, dihaluskan, dan kain hitam. Barus dan kain hitam. Ambil sedikit serbuk, kemudian dikasihkan ke kainnya.
Ditunggu beberapa lama. Dan amatilah apa yang akan terjadi pada serbuk kapur baru tersebut jika dibiarkan lama terkena udara. Mengapa menghilang? Karena kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka akan berubah wujud menjadi gas. Itulah yang dinamakan tentang menyublin. Sekian percobaan sederhana yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.